Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di pagi yang penuh berkah ini. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kehidupan kita semua. Para penonton sekalian yang saya banggakan, saat ini ada sebuah fenomena baru yang muncul di kalangan umat Islam, di mana dengan adanya informasi yang begitu cepat dari berbagai platform media, baik dari YouTube maupun TikTok serta media-media lainnya, kita menemukan berbagai macam informasi baru yang sangat menarik tentang kondisi manusia di zaman ini di seluruh dunia. Kita melihat di Gaza, Palestina, genosida yang dilakukan oleh militer Israel berjalan terus-menerus dari 7 Oktober 2023 sampai hari ini, Juni 2025. Bahkan genosida di Palestina itu sudah terjadi dari 1942. Indonesia merdeka 1945. Di sana Indonesia belum merdeka, sudah terus terjadi perampasan-perampasan aset milik bangsa Palestina, perampokan-perampokan yang dilakukan oleh Zionis. Para pejuang yang selama ini melakukan gerakan perlawanan terhadap Israel Zionis itu tidak punya kekuatan yang memadai yang bisa menghabisi atau mengusir para pelaku penjajahan itu, para pelaku perampokan itu. Sampai tiba sebuah masa di mana di Republik Islam Iran, di negara yang dulu merupakan pusat kerajaan Persia, muncul seorang ulama besar dari pengikut Islam jalur sanad Ahlul Bait. Jadi perlu dipahami bahwa Islam ada dua. Ada Islam versi sahabat Nabi, ada Islam versi keluarga Nabi. Ada dua versi. Yang di Iran itu Islam versi keluarga Nabi, yang sanadnya tersambung sampai di Hasan al-Ash'ari yang wafat tahun 260 Hijriah atau abad ketiga, pertengahan abad ketiga Hijriah. Di mana seluruh peribadatannya terkonfirmasi sama. Sementara yang lain peribadatannya itu beragam, hampir tiap negara berbeda-beda. Muncullah seorang ulama besar yang bernama Ayatullah Khomeini di Republik Islam Iran, yang merupakan pendiri dan perumus sistem pemerintahan wilayatul faqih, pemerintahan di mana ulama lah yang menjadi pemimpin tertinggi, karena dasar negaranya adalah Al-Quran. Yang bisa memberikan penjelasan lebih detail tentang Al-Quran itu hanyalah ulama besar yang disebut dengan wilayatul faqih, kekuasaan para fuqaha. Di Iran itu seperti itu bentuknya, negara yang dipimpin oleh para ulama. Presiden dan aparatnya itu di bawah kekuasaan para ulama. Mereka yang jalankan organisasi pemerintahan, tapi mereka harus tunduk pada fatwa para ulama. Inilah negara ideal bagi umat Islam, di mana Al-Quran tetap dijunjung tinggi sebagai standar dasar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Al-Quran sebagai pedoman hidup dunia dan akhirat. Yang mampu memberikan penjelasan itu, definisi itu, dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari hanya mereka. Republik Islam Iran. Anehnya, ada orang-orang yang hari ini membenci Republik Islam Iran dan ajaran fikihnya. Saya tidak habis pikir itu. Untuk apa kita membuang-buang waktu membenci Iran dan ajaran fikihnya? Sementara ajaran mereka itu tersambung sanadnya. Baik secara silsilah sanad keilmuan maupun nasab. Bayangkan, dari Sayyidina Ali ke anaknya Hasan dan Husain, lalu Imam Husain punya anak Ali Zainal Abidin yang hidup pada usia 28 tahun pada peristiwa pembantaian keluarga Nabi di Karbala. Beliau yang hidup. Makanya dari jalur Imam Husain inilah ilmu Islam diperoleh. Karena beliau sudah usia 28 tahun, sudah matang pengetahuannya, keilmuannya, lalu diwarisi kepada anaknya Muhammad Al-Baqir. Dua-duanya selamat pada peristiwa Karbala. Memang Imam Hasan juga punya anak, tapi dia masih kecil saat itu.
sehingga yang berpotensi menerima ilmu-ilmu kerasulan, ilmu kenabian yang diwarisi oleh Imam Ali Zainal Abidin dari ayahnya Hasan Al-Askari, dari ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang bersama Nabi dari usia 6 tahun sampai Nabi wafat di pangkuannya. Itu adalah Imam Ali Zainal Abidin, putra dari Imam Hasan. Beliau yang paling valid menguasai Islam, yang paling kapabel mengetahui informasi tentang keislaman. Sehingga dialah yang punya potensi besar mewariskan ajaran Islam sampai pada cucunya yang bernama Hasan Al-Askari, wafat tahun 260 Hijriah, pertengahan abad ketiga Hijriah. Terkonfirmasi semua sistem ajarannya, peribadatannya, dan seragam. Tidak ada yang berbeda-beda. Di saat yang lainnya berbeda-beda. Mengapa yang lain berbeda-beda? Karena mereka merujuk pada hadis-hadis Nabi yang ditulis di abad kedua tanpa naskah. Ingat itu. Hadis Nabi itu disusun di abad kedua Hijriah tanpa naskah. Makanya beragam, berbeda. Dibutuhkan kitab rijal. Penelitian disebut dengan al-jar wa ta'dil. Untuk menentukan mana yang sah dan mana yang bukan sah. Dan hari ini ketika diteliti, banyak hadis palsunya. Walaupun di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Perlu ada penelitian lebih lanjut. Baik dari segi matan maupun dari sanadnya. Banyak bermasalah. Dan yang bermasalah itu banyak diikuti oleh umat Islam dunia hari ini. Nah, olehnya itu tidak perlulah kita menghabiskan waktu, membuang-buang energi untuk menjelek-jelekan Syiah yang menjadi ajaran mayoritas Iran. Syiah itu ajarannya tersambung sanadnya sampai Rasulullah. Persoalan dia berbeda atau mungkin aneh bagi Anda, itu tidak ada masalah seharusnya. Tidak perlu Anda pusingkan itu perbedaan itu, karena ketika Anda hidup di sebuah komunitas dengan keragaman tradisinya, melihat komunitas yang lain juga dengan keragaman tradisinya, ya jelas akan aneh, akan berbeda. Nah, olehnya itu, kita bersyukurlah saat ini dari Iran, dari Syiah itu, mereka benar-benar serius membela Palestina. Ingat, dari 1942 sampai hari ini, perjuangan rakyat Palestina tidak tertolong. Begitu banyak masyarakat Palestina yang dibantai. Begitu banyak kebun-kebun dan perumahan warga yang diambil paksa oleh Zionis Israel. Tidak ada umat Islam yang lain yang mampu membela mereka. Dan hari ini yang benar-benar tampil berjuang dengan kekuatan militernya, melalui proksi-proksinya, melalui Hamas, melalui Hizbullah, melalui Ansarullah di Yaman. Itu adalah sahabat-sahabatnya atau teman-temannya Republik Islam Iran. Proksinya. Dan ada kemungkinan semua senjata itu adalah pemberian dari Republik Islam Iran. Mereka yang mendukung, minimal mereka yang dukung. Sementara yang lain, mereka hanya sibuk dengan kenyamanannya masing-masing, kebahagiaannya mereka. Bahkan mereka, negara muslim yang lain yang di Arab itu, membangun hubungan bilateral dengan Israel. Ada dubesnya Israel di negaranya masing-masing. Mereka punya hubungan perdagangan dengan Israel. Minyaknya yang digunakan oleh Israel melakukan penyerangan terhadap Palestina. Minyak-minyak itu dari negara-negara Arab. Baja yang digunakan untuk membangun tank-tank Merkava Israel itu menggunakan baja dari Turki. Jadi negara-negara Arab itu sampai hari ini punya hubungan bilateral dengan Israel. Ada dubes dari negara masing-masing. Itu fakta bahwa mereka punya hubungan baik dengan Israel. Satu-satunya negara muslim yang benar-benar menolak Israel, mengusir dubes Israel dari negaranya, itu hanya Iran. Dari sejak revolusi 1979 dipimpin Ayatollah Khomeini, hanya Iranlah yang benar-benar mengusir dubes Israel. Sampai detik ini tidak ada dubes Israel di negaranya. Itu fakta. Jadi kalau ada hari ini, ada makhluk yang memfitnah Iran, katanya dia punya hubungan diam-diam dengan Israel, itu omong kosong. Omong kosong yang tidak perlu didengarkan. Itu goblok itu orang seperti itu. Tidak perlu didengar orang seperti itu. Ini fakta-fakta yang terjadi di hadapan mata kita. Bahwa yang punya hubungan dengan negara Israel itu justru negara Muslim yang lain. Iran tidak pernah punya hubungan dengan itu sejak revolusi 1979. Kalau sebelum itu memang betul Iran di zaman Reza Pahlavi ada hubungan dengan Israel. Tapi sesudah itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada lagi. Sejak Ayatollah Khomeini memimpin revolusi Islam Iran dan berhasil menumbangkan Reza Pahlavi, yang pertama dilakukan mengusir dubes Israel. Olehnya itu, antek-anteknya yang hari ini berkeliaran di mana-mana,
yang penceramah, mengaku ustadz apa semua, diceramah di YouTube, di TikTok. Kalau dia membenci Iran dan Syiahnya, itu antek-antek Zionis, otomatis, pasti tidak bisa salah itu. Dia sadar ataupun tidak, dia bekerja untuk keuntungan Zionis. Karena hanya Iran yang mengusir dubes Israel dari 1979 sampai detik ini. Tidak ada hubungan antara Iran dan negara-negara Zionis itu. Tapi yang lain ada. Ada. Silakan nonton di TikTok, di YouTube. Ada. Banyak. Mereka menyambut Presiden Donald Trump dengan tarian-tarian wanita bergaun putih, lalu rambutnya terurai panjang bagaikan kuntilanak. Ada. Bisa dinonton di YouTube. Di TikTok banyak. Tapi di Iran tidak akan pernah Anda melihat ada penjemputan negara atau presiden negara yang memberikan bantuan militer terhadap Israel untuk membantai manusia di Palestina. Anda tidak perlu memandang dia muslim atau tidak muslim. Rakyat Palestina dibantai itu adalah manusia, dan manusia harus membantu manusia. Hanya manusia yang peduli dengan manusia. Tapi mereka yang tidak peduli dengan manusia, membiarkan manusia lain terbantai, dibom setiap siang dan malam. Itu bukan manusia. Orang-orang yang tidak peduli itu bukan manusia. Manusia yang baik adalah manusia yang peduli dengan manusia. Tidak peduli dengan batasan-batasan nasionalisme yang dibuat oleh para penjajah itu. Kita manusia harus benar-benar peduli dengan manusia lain. Tidak perlu memikirkan dia batasan nasionalismenya, negaranya di mana, batas teritorialnya di mana. Tidak perlu. Manusia harus ditolong oleh manusia. Tidak perlu Anda tanya, oh sebabnya apa-apa, agamanya apa, mazhabnya apa. Itu justru Anda tidak beragama. Orang beragama itu harus menolong manusia lain ketika dia membutuhkan pertolongan. Ketika mereka dijajah, ketika mereka ditindas, ketika mereka dirampok, ketika mereka digenosida. Manusia harus menolong manusia, tidak peduli apa agamanya, mazhabnya. Aneh sekali, saat ini ada makhluk yang sibuk juga tampil di TikTok ini. Ketika rakyat Palestina dibantai, dia sibuk, oh itu yang bantu, itu Iran, itu yang bantu. Ya Allah, benar-benar goblok ya. Ya oke, sekian dulu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.